Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai dan mengawali kajian kita malam hari ini, kiranya tidak ada ucapan yang patut kita untaikan pada pertemuan malam hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas nikmatnya hidayah serta inayahnya kita bisa hadir dalam majelis yang penuh berkah ini, majelis yang diridhai oleh Allah, yang di dalamnya dipilih oleh Allah orang-orang yang memang menjadi orang yang terbaik, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, ta'lim kita, segala aktivitas, baik itu yang menyangkut duniawi ataupun ukhrawi, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah yang membawa manfaat bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya dakwah Islam sampai di tengah-tengah kita, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan sebagainya. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua umat-umat beliau yang mengikuti agamanya dengan baik ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini adalah surat yang menggambarkan tentang bagaimana keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Selain surat Al-Infitar, terdapat surat-surat lainnya seperti Al-Insyiqaq. Al-Infitar sendiri memiliki makna terbelah, sama seperti Al-Insyiqaq. Cuma bedanya Al-Infitar agak sedikit terbelahnya, kalau Al-Insyiqaq benar-benar terpecah. 5 ayat pertama dari surat Al-Infitar ini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat nanti.
apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air lautan tumpah ke daratan, wa idal kubur bu'thirat, dan kuburan-kuburan dibongkar oleh Allah, dikeluarkan isinya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, ketika itu setiap orang akan mengetahui dan menyadari apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya, tertipu, sehingga engkau tidak taat kepada Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah menjelaskan kemuliaannya yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan engkau, fa'adalak, kemudian menjadikan engkau tegak seimbang bisa berdiri. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dan dialah Allah yang telah membentuk sesuai dengan apa yang dia kehendaki, kemudian menyusunmu. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga tidak pantas jikalau kita membalas nikmat Allah itu dengan kemaksiatan, sehingga tidak pantas jikalau kita membalas kemurahan Allah Al-Karim itu dengan kedurhakaan. Itu sebabnya Allah bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau berani melawanku Al-Karim. Aku sudah menganugerahkan segalanya untukmu, aku berikan engkau kehidupan di duniaku, engkau bisa hidup dengan fasilitasku, engkau bisa bernafas dengan udaraku dan segala macam. Ini adalah Al-Karim Allah, ya. Ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamati muntasibah. Allah menjadikanmu sawiyan, sempurna, mu'tadilal qamati muntasibah, sehingga engkau menjadi makhluk yang berdiri tegak di atas kedua kakimu, fi ahsanil hayati wal ashkal, dan engkau diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Busr bin Jahas Al-Qurashi bahwasanya Rasulullah SAW pernah meludah di atas telapak tangannya. Fawadha'a 'alaihi usbu'ahu, kemudian beliau meletakkan ujung telunjuknya itu di atas ludahan tersebut. Tsumma qala, kemudian bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan berfirman, akan bertanya kepada kalian, ibna Adam, anna tu'jizuni, wahai anak Adam, kenapa engkau melemahkanku, kenapa engkau berani melawanku? Wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, padahal aku telah menciptakanmu seperti ini, sambil menunjuk ludahan itu. Apa? Seperti air mani, air yang kotor, air yang menjijikkan. Engkau dulunya seperti itu. Kita diingatkan oleh Allah siapa kita, dari mana kita berasal, dari setetes air mani yang menjijikkan. Mithli hadhihi, seperti inilah kau dulu. Hatta idza sawaituka wa 'adaltuka, hingga aku menyempurnakan ciptaanku padamu, kemudian aku menjadikan tubuhmu menjadi seimbang. Masyaita baina burdaini,
Engkau berjalan dengan memakai dua burdah seolah-olah engkau orang yang hebat. Walil ardi minka wa'idun, padahal bumi sudah mengukur sebatas mana keukuranmu. Fajama'ta wa mana'ta, engkau kumpulkan harta, tapi engkau pelit membelanjakannya. Hatta idza balagatit taraqi, sehingga apabila nyawa itu sudah mencapai kekerongkongan, qulta, baru engkau sadar, baru engkau tinggalkan wasiat, atasaddaqu, aku akan bersedekah. Kemana dulunya engkau ketika Allah berikan engkau kesehatan badan, tidak terbersit di benakmu sedikit pun untuk membelanjakan hartamu di jalan Allah? Bukankah hartamu yang sejati adalah harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, sementara harta yang kamu makan akan keluar jadi kotoran, sementara harta yang engkau pakai akan lusuh dan usang lalu kau buat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai engkau menyesal ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, engkau baru berwasiat, sedekahkan sebagian hartaku untuk pondok, sebagian hartaku untuk pembangunan majelis taklim, panti asuhan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya agar kita jangan terlena dengan dunia ini kita. Selayaknya kita sadar diri dari mana kita berasal, kemana kita akan pulang. Itulah orang yang sadar akan tujuan hidupnya. Sementara orang yang tidak sadar akan kepulangannya, maka dia akan kebingungan di dunia ini, seperti halnya orang-orang kafir, sehingga dia mencurahkan segalanya untuk menuruti hawa nafsunya, dan dia menjadikan dunia adalah tempat kesenangannya, surganya. Sementara kehidupan orang mukmin masih tak berlanjut. Dunia hanya sementara. Setelah itu akan berpindah ke alam barzah. Disitulah manusia akan mengetahui hakikat hidup sebenarnya, bahwa hidup di dunia itu belumlah nyata. Baru kita nyata dan menyadari kebenaran Allah, membuktikan ayat-ayat Allah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ke dalam bentuk apa yang Allah kehendaki, begitulah Allah menyusunmu. Rakaba, Allah akan menyusunmu. Au salakaka, Allah akan menyusunmu seperti itu. Jadi kita semuanya itu lahir dalam kehendak Allah, dalam bentuk yang Allah kehendaki. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah zat yang membentuk kamu semenjak engkau masih berada dalam kandungan ibu, di dalam rahim ibu. Oleh karena itu, dalam menanggapi ayat ini, sahabat Nabi yang bernama Ikrimah, insya'a fi surati kirdin wa insya'a fi surati khinzirin. Begitu Allah kuasa dan berkehendaknya atas pembentukan manusia itu, jika Allah mau, Allah bisa membentuk kalian seperti kera. Atau jika Allah mau, Allah bisa membentuk kalian seperti babi. Wa kadza qala Abu Shalih, seperti itulah yang diucapkan oleh Abu Shalih, in syaa fi surati kalbin wa in syaa fi surati khimar wa in syaa fi surati khinzirin. Jika Allah mau, Allah berkehendak, Allah bisa membentuk kita menjadi anjing, Allah bisa membentuk kita menjadi khimar, Allah juga bisa membentuk kita menjadi babi. Begitulah Allah Maha Kuasa. Sedangkan Imam Qatadah
berkata, qadirun wallahu rabbuna ala dzalik, demi Allah, Allah mampu melakukan itu. Fa'alun lima yurid, karena Allah maha berkehendak, apapun yang dia mau, dia akan bisa melakukannya. Wa mana hadzal qaul inda haulani, makna dari ucapan ini menurut para ulama, Allah azza wa jalla qadirun ala khalqin nutfati ala syaklin qabithin minal hayawanatil munkaratil khalqi. Sesungguhnya Allah mampu menciptakan nutfah, ya, segumpal darah itu ke dalam bentuk yang buruk, minal hayawanati, seperti hanya hewan, al munkaratil khalqi, yang menjijikkan. Dekat saja nggak mau, kalau Allah mau. Walakin bi qudratihi wa lutfi wa khilmihi yakhluqu ala syaklin hasanin mustaqimin mu'tadilin tamil. Akan tetapi dengan kuasa Allah, kelemah lembutan Allah, dan kesantunan Allah, Allah menciptakan manusia itu ke dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang seimbang, hasan al-madhari wal haya'ah, sedap dipandang, enak dilihat. Coba kalau kita melihat ciptaan Allah berupa manusia itu, kepala di atas, tangan di samping, tidak panjang sebelah, kaki juga begitu, tidak panjang sebelah, sehingga kita bisa berjalan dengan enak. Tidak pernah kita bayangkan seandainya kepala manusia itu ada di depan, kemudian lubang hidung kita mengarah ke atas. Inilah nikmat Allah. Sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu ke dalam bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan mengimplementasi keimanannya itu dalam bentuk amal soleh, amal kebajikan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa qawlu, dan firman Allah, kalla, mbok sekali-kali jangan begitu, kata Allah. Bal tukadzibuna biddin, bahkan engkau telah mendustakan agama, engkau telah mendustakan hari pembalasan. Ad-din bimakna bal innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalati bil ma'asi. Engkau membalas sifat Allah Al-Karim yang maha mulia, yang maha pemurah itu dengan kemaksiatan. Takdibun fi qulubikum bil ma'ad wal jazaa wal hisab, berupa pendustaan yang terdapat dalam hatimu terhadap hari pembalasan, terhadap hari penghisapan, terhadap hari kiamat, tempat kembali kita nanti. Orang-orang kafir tidak mempercayai adanya hari kiamat itu, akan adanya hari pembalasan itu. Maka orang-orang seperti ini layak untuk mendapatkan siksa Allah kelak di akhirat. Wa qawlu, dan firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum, dan sesungguhnya atas kalian lahafidina, sungguh penjaga-penjaga, kiraman yang mulia, katibina, yang mencatat, ya'lamuna, mengerjakan mereka, ma taf'aluna, apa yang kalian, ya'lamuna, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya kalian itu
dijaga oleh malaikat-malaikat. Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga kalian, mengawasi kalian. Kiraman yang mulia di sisi Allah. Katibina mencatat setiap amal perbuatan yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mengawasi kita dimanapun kita berada, akan senantiasa tidak lepas dari pengawasan dan catatan malaikat. Wa inna alaikum lamalaikatan hafadatan kiraman falamuqabiru bil qabafi. Sesungguhnya kalian diawasi oleh malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah, maka janganlah kalian membalasnya dengan perbuatan-perbuatan buruk. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum, karena mereka akan menulis, mencatat semua amal-amal perbuatan kalian. Kita melakukan kebaikan dicatat oleh malaikat, kita melakukan keburukan juga dicatat oleh malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidak ada satupun tubuh-tubuhan yang hidup baik di daratan maupun di lautan kecuali ada malaikat yang menjaganya. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat setiap daun yang jatuh, dicatat oleh malaikat. Jikalau terhadap makhluknya berupa tanaman saja, malaikat diperintahkan Allah untuk mencatat, apalagi kita manusia yang memang memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia dulu. Maka bagi orang yang berpikir, orang yang memiliki keimanan, tentu hidupnya akan lebih terkontrol untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Abi, telah menceritakan bapakku kepada kami. Haddatsana Ali ibnu Muhammad At-Tunafisi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad At-Tunafisi. Haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi'. Haddatsana Sufyan wa Mis'ar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Mis'ar an Alqamah ibnu Marsad, dari Alqamah bin Marsad an Mujahid, dari Mujahid. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akrimul kiramal katibina, muliakanlah malaikat-malaikat yang mulia yang memiliki tugas mencatat amal perbuatan manusia itu. Alladzina la yufariqunahum, mereka tidak akan meninggalkanmu, mereka tidak akan berpisah dengan kalian, illa inda ihda halataini, kecuali dalam dua keadaan. Jadi malaikat mencatat amal kita itu kecuali dua keadaan yang tidak dicatat malaikat, yaitu al-janabati, ketika kita janabat, wal ghaiti, dan ketika kita buang air besar. Malaikat gak mau nyatat karena dianggap kotor. Fa idza igtasala ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian yang mandi, falyastatir, maka tutuplah auratnya itu, bi harami haitin, dengan penghalang tembok, dengan tembok. Ya, kalau kita udah punya kamar mandi khusus ya, kalau zaman dulu nggak ada lapangan terbuka, jadi orang kalau mau buang hajat, mau mandi dan sebagainya, harus mencari penghalang, entah itu berupa gundukan pasir atau itu pohon atau apa, au biba'irihi, atau menjadikan tubuh ontanya itu sebagai penghalangnya, penutupnya. Au liyasturuhu akhuhu, atau minta saudaranya supaya menutupinya. Ya. Jadi Islam menanamkan rasa malu kepada sesuatu yang gaib sekalipun, seperti malaikat. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, supaya memiliki rasa malu terhadap sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Tapi fenomena akhir-akhir ini menunjukkan bahwa
rasa malu orang itu sudah mulai tercabut sedikit demi sedikit. Sudah tidak malu lagi kepada Allah, tidak malu lagi kepada malaikat-malaikat Allah. Jangankan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, yang nampak saja di hadapan matanya, dia tidak malu. Karena rasa malunya sudah dicabut oleh Allah. Seperti itulah, ketika orang berbuat maksiat, keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak punya rasa malu lagi. Padahal al-haya minal iman, malu itu adalah sebagian daripada ciri-ciri atau tanda keimanan orang. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu melanggar perintah Allah, kalau orang sudah tidak punya rasa malu meninggalkan perintah-perintah Allah, apakah kita masih layak menyebutnya sebagai orang beriman? Di mana letak keimanannya? Wa qad rawahu al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, telah meriwayatkan Al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar bahwa salahu bilafdin akhar, memausulkan dengan lafaz yang lain, dia berfaqala, dia berkata haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Karomah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, dari Hafiz bin Sulaiman, dari Alqamah bin Marsad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Qala, telah berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yanhaakum 'anit ta'arruf, sesungguhnya Allah melarang kalian telanjang. Allah melarang kalian telanjang. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian kepada malaikat-malaikat Allah, alladzina ma'akum, yang senantiasa menyertaimu. Jadi malaikat kita itu ada malaikat yang senantiasa menyertai kita, mengawasi kita, baik di tengah keramaian ataupun di dalam kesendirian. Orang yang memiliki iman, ketika dia hendak melakukan melanggar perintah-perintah Allah misalkan, walaupun tidak ada orang yang lihat, tapi dia sadar ada yang mengawasinya. Selain Allah, Allah juga tugaskan malaikat untuk mencatat amal-amal kita. Nah inilah ihsan, senantiasa menghadirkan Allah dalam keseharian kita, dalam segala aktivitas kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Dan orang yang memiliki takwa fi alaniyah, baik di tengah keramaian ataupun di tengah kesendiriannya, itu adalah ciri dari 3 golongan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alladzina la yufariqunahum illa inda ihda thalathi halatin. Di mana malaikat itu tidak akan berpisah dengan kalian kecuali pada 3 keadaan. Kalau tadi 2 keadaan, di sini 3 keadaan. Yaitu al-ghaiti, ketika buang air besar, nggak dicatat, minggir malaikat. Wal janabati, ketika janabat. Wal ghusli, dan ketika mandi. Fa idza ihtasala ahadukum bil araq, maka apabila salah seorang di antara kalian mandi dengan telanjang, falyastatir bi thawbihi, hendaklah dia menutup dengan pakaiannya, dengan bajunya. Jadi mandi pakai baju. Selesai. Kalau nggak ada penghalang sama sekali, ya. Dan itulah orang yang beriman, orang yang memiliki rasa malu. Disebutkan Ali bin Abi Thalib selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi ketika terang, dia matikan lampu untuk bisa mandi dalam kegelapan karena dia malu. Begitulah orang yang memiliki rasa malu kepada Allah
Au bi kharami khaitin, atau kalau tidak ada baju maka jadikanlah penghalang dari tembok. Au bi ba'irihi, atau jadikan ontanya sebagai penghalangnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Hafs bin Sulaiman layyinul hadis, hadis ini adalah hadis dhaif. Wa qad ruwiya anhu waqtu mila hadithuhu, telah diriwayatkan darinya, akan tetapi biarpun dhaif hadis ini tetap bisa dipakai. Waktu mila hadithuhu, masih tetap dibawa, artinya masih bisa dipakai. Qala al-Hafidz Abu Bakr al-Bazar haddatsana Ziyad ibnu Ayyub haddatsana Mubashir ibnu Ismail al-Halabi haddatsana Tamam ibnu Najih anil Hasan yakni al-Basri an Anas, dari Anas qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hafidhaini, tidaklah dari dua yang menjaga, yarfa'ani, yang naik keduanya ilallah, kepada Allah azza wa jalla, ma apa-apa hafidho yang telah dia jaga berdua itu, fi yaumin, pada hari itu, fayaro, maka Allah akan melihat, fi awwali sohifati, di awal lembarannya itu, wa fi akhirnya, dan di akhirnya, istighfarun, kok ada kalimat istighfar, illa qala Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan berfirman, qad ghafartu li 'abdi, aku telah mengampuni hambaku ini, ma baina tarafai sahifati, mengampuni hambaku ini jikalau ada dosa dan kesalahannya di antara dua lembaran ini, dari awal sampai belakang. Kok ada dosa, sudah aku ampuni, kalau aku melihat ada istighfar di awal dan di akhirnya. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini, setiap hari itu ada malaikat yang mencatat, bertugas mencatat amal perbuatan manusia setiap hari. Dan kita termasuk salah satunya, terlalu dicatat dua malaikat ini. Dan setiap hari pula dia laporan kepada Allah. Yarfa'ani ilallahi azza wa jalla ma hafidho, dia akan laporkan hasil catatan dalam satu hari ini kepada Allah, akan dilaporkan. Faya rofi awali sofifah, lalu Allah akan melihat catatan kita. Si A, mana catatannya ini? Dilihat di lembar awalnya, ya. Wa fi akhiriha, dan di akhirnya. Kok ada istighfar, bacaan istighfar di awal harinya itu dia membaca istighfar, dan di akhir harinya dia membaca istighfar. Maka Allah berkata kepada malaikat ini, ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku ini, ma baina tarafai sahifati, apa yang ada di antara dua lembaran ini aku ampuni semua. Itu kalau kita punya ucapan istighfar. Artinya ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kita dianjurkan supaya membaca doa pagi hari dan petang hari, karena dua waktu itulah malaikat akan naik melaporkan setiap amal perbuatan manusia. Doa pagi hari kita sama artinya mengawali hari itu dengan bacaan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, atau astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nanti sore hari astagfirullah astagfirullah. Di hari itu catatan kita diawali dengan bacaan istighfar, ditutup dengan bacaan istighfar, maka Allah akan bilang, apapun yang menjadi dosa orang ini, ghafartu li 'abdi, aku hapus semua, aku ampuni semua. Nah ini, tidaknya kita bisa amalkan, ya, doa pagi hari dan petang hari.
Ya, ini anak-anak insya Allah harus dibiasakan. Tsumma qala tafarrada bi Tamam ibnu Najih. Kemudian dia berkata, Tamam ibnu Najih meriwayatkan ini secara munfarid wa huwa shalihul hadis, dan dia adalah orang yang baik, perawi hadis yang bisa dipandang terpercaya. Kultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Katsir, watsaqahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in menthikohkan orang ini. Ibnu Ma'in menthikohkan orang ini. Jadi Ibnu Ma'in menganggap orang ini adalah orang thikoh. Wa dha'afahu al-Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari mendhaifkan, melemahkan ini. Termasuk juga Abu Zur'ah, Ibnu Abi Hatim, Nasai, Ibnu Adi. Wa ramahu Ibnu Hibban bil wad'i. Sedangkan Ibnu Hibban menganggap orang ini hadis yang dibawakannya adalah hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Al-Imam Ahmad berkata, la a'rifu haqiqata amrihi. Aku tidak begitu mengenal pribadi orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun melalui satu jalur hadis ini dipandang lemah karena ada salah seorang perawi yang dianggap tidak thiqah, maka tentunya ada banyak jalur di mana menjadi syawahid akan bolehnya diamalkan doa-doa pagi hari dan petang hari ini. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sulaiman Al-Baghdadi Al-Ma'rufi bil Qulusi, dikenal dengan julukan Al-Qulus. Haddatsana Bayanu ibnu Khimran, haddatsana Salamun an Mansur bin Zadan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan ya'rifuna bani Adam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat, mereka mengenal anak Adam ini. Jadi malaikat itu karena saking lamanya berteman dengan manusia sampai mereka kenal satu-satunya, satu persatu anak Adam. Wa aksabu, dan penulis bilang, aku kira, aku sih menyangka, kola, dia mengenal, ya'rifuna a'malahum, dia mengenali juga perbuatan-perbuatan mereka, kebiasaan mereka, orang ini biasanya apa, ya, sampai mengenal. Wa idzan nadharu ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah. Apabila mereka melihat hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah, dzakaru bainahum, mereka menyebut-nyebut orang itu sesama malaikat itu. Loh, si A itu lagi ta'lim, si A itu lagi sholat, si A itu lagi baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Wasamauhu, dan dia menamainya, menjuluki itu memang orang baik. Wa qalu, dan mereka berkata, aflahal lailata fulanun, malam ini menjadi malam yang membahagiakan bagi si fulan. Najal lailata fulanun, malam ini menjadi malam keselamatan bagi si fulan, selamat nih. Wa idza nadartu ila 'abdin ya'malu bi ma'siyatillah. Tapi apabila malaikat itu melihat ada seorang hamba yang maksiat kepada Allah, wa dzakaruhu bainahum, mereka pun menyebut-nyebutnya di kalangan para malaikat itu. Digibahi kita, diomongin kejelekan kita, wasamauhu, dan mereka mencap kita juga, menamai kita. Si A itu memang biasa nih, oke, jam-jam sampai ini mesti tok kene ngene. Lapo mbok ya. Wa qalu, dan mereka berkata, malaikat itu, halakal lailata fulan, binasa si fulan malam ini, celaka si fulan malam ini. Tsumma qala Al-Bazzar, kemudian telah berkata Al-Bazzar, salamun hada, yang dimaksud dengan salam di sini adalah aksabu salamul madani. Mada ini, aku menyangka, aku menganggap bahwa yang dimaksud salam adalah salamul madani,
seorang perawi hadis, wa huwa layyinul hadis, dan dia adalah orang yang lemah di dalam membawakan hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanggung. Kita belum nambah ini. Ya. Baik ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan kita dalam babagan ilmu agama dan menambah keimanan kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan setiap taklim yang kita ikuti itu menjadi sarana kita untuk mencari ridha Allah. Walaupun materi yang disampaikan itu lagi, gak ada masalah. Karena kita mencari ridha Allah, kita mencari kasih sayang Allah, dan kasih sayang itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Demikian, bila ada kebenaran itu datang dari Allah, bila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, ya, materi-materi yang saya sampaikan semuanya, bila ada kesalahan, itu kesalahan yang datang murni dari saya sendiri, karena kebaifan saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.